Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Iqbal Nurpala Iskandar, Trading Analis di Dimex. Kali ini saya akan membongkar strategi trading menggunakan pola candle. Nah, pola candle tersendiri itu ada dibagi tiga ya. Yang pertama ada single candle, double candle, three candle. Nah, di sini saya akan memberi contoh dan apa yang harus teman-teman lakukan ketika menemukan pola-pola candle tersebut ya. Kita langsung aja ke chartnya. Nah, di sini di SAUUSD ya. Misalkan kita lihat yang pertama kita harus tentukan dulu sama ya, support dan resisten. Harga tertinggi dan harga terendahnya. Oke. Ketika kita sudah menemukan, misalkan kita cari dulu yang ada pola candlenya ya. Di time frame kita lebih kecilkan dulu ya. Misalkan ini kan time frame H1 ya. Kita M5 dulu ya. Jadi kalau ini contoh aja. Contoh kalau misalkan ada candle tersebut, teman-teman ambil posisi apa ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalkan di time frame H1 ya, sama ya. Di time frame H1 kalau misalkan ini adalah resisten kan? Ini adalah resisten ya. Ini adalah resisten dan di sini adalah area support ya, atau resisten become support ya di area. Nah, ketika kita udah menemukan area ini, area support atau resisten ini, teman-teman, kalau saya ya, untuk mencari konfirmasi pola candle itu di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame M5 ya. Kalau kita menemukan di time frame H1, berarti kita mencari konfirmasi atau pola candlenya itu di time frame M5. Kita perhatikan yang ini ya teman-teman. Kita turunkan ke M5. Nah, di sini kita melihat ya. Di sini ya teman-teman. Kita lihat di sini ada yang namanya bearish engulfing ya. Dimana candle bullish ya. Candle bullish yang ini berhasil di candle bullish yang ini berhasil ditutup ya, meskipun ditutupnya nggak sempurna ya. Dalam artian nggak sempurna itu kayak gimana? Nah, kalau misalkan ditutupnya dengan sempurna, ini candle bearish ini ya, dia harus close candlenya ini di bawah dari shadow dari candle bullishnya. Nah, di sini dia nggak berhasil close candle di bawah ininya ya, ekornya. Namun dia berhasil close atau menutup di bawah bodinya ya. Bodinya di harga 19.29, dia close candle di 19.29.34 ya. Nah, di sini ini adanya pola bearish engulfing ya. Bearish engulfing yaitu ada di double candle ya, teman-teman. Ketika menemukan candle ini, teman-teman yang harus melakukan itu adalah mengambil peluang sellnya. Kapan kita melakukan entry sellnya? Yaitu kita tunggu dulu, tunggu candle ketiganya ya. Nah, ini kan udah ada nih, ini pola bearish engulfing di mana candle bullish berhasil ditutup sama candle bearish ya. Nah, lalu close dia. Nah, ini kalau misalkan candle ketiga ini adalah candle bullishnya, ini teman-teman jangan dulu ambil posisi ya. Tapi ketika nanti kalau misalkan candle ketiga ini berbentuknya bearish ya atau penurunan, teman-teman bisa ambil posisi sellnya di candle keempat. Berarti di sini ya. Di sini teman-teman. Dan kita lihat misalkan ambil posisi sell di sini, dia melakukan penurunan ya. Penurunan ya, lumayan lah 7 poinan ya. Nah, itu bisa berlaku di time frame H1 ya. H1 kalau misalkan untuk nyari konfirmasi, teman-teman bisa di time frame M5. Nah, kita cari lagi ya. Misalkan itu kan ada potensi sellnya ya, karena itu berada di support. Nah, sekarang kita lihat di gimana kalau misalkan berada di support ya, berada di support. Nah, yang tadi ini ada di resisten ya. Nah, kalau di support, misalkan kita lihat nih. Nah, ini ada yang namanya pola three candle ya, three candle di mana tren turun ya, tren turun. Di sini dia bikin tren turun. Candle pertama yaitu yang ini, yang bearish. Lalu candle kedua dia
bikin doji ya, atau misalkan dia bikin candle tapi bodinya yang kecil, teman-teman perhatikan yang ini ya, dia bikin body tapi bodinya yang kecil ya. Lalu candle ketiga dia bullish ya, bullish minimal dia harus nutup 50% dari candle pertama. Dari candle pertama tuh yang ini ya, dihitungnya kan dari 3 candle, bearish, bearish, bullish ya. Ini mau bearish, bullish, bearish. Yang penting candle kedua itu harus bodinya itu harus kecil ya, harus kecil ya. Nah ini yang dinamakan dengan pola candle morning star ya, morning star, karena dia berada di support ya. Nah kalau misalkan adanya di resisten itu beda lagi namanya ya. Kalau misalkan ada di resisten itu namanya evening star ya. Nah ketika ini sama teman-teman, ketika ada terjadi pola candle seperti ini, teman-teman bisa mengambil peluang buy-nya ketika candle keempat, karena kan ini pola candle 3 ya, 3 candle. Nah di sini teman-teman harus menunggu candle keempat, close-nya itu harus bullish ya. Kalau misalkan masih bearish, teman-teman jangan ambil dulu posisi. Oke? Nah, karena di sini candle keempat yang ini, candle keempat yang ini ya teman-teman, ini candle close candlenya ini bullish, makanya ini sebagai konfirmasi bahwa harga akan melakukan kenaikan kembali, dan kita entry buy di sini dan hasil dia melakukan kenaikan ya. Nah seperti itu teman-teman, kalau misalkan teman-teman menemukan pola-pola candle ya, dan tentunya teman-teman harus mempelajari dulu atau memahami pola-pola candle, misalkan kayak single candle, double candle, itu ada banyak ya teman-teman. Dan itu kalau misalkan teman-teman mau belajar itu ada di buku di DMAX Education Center, dan ada banyak juga di Google teman-teman bisa baca-baca. Terus kalau misalkan untuk lebih tajamnya atau lebih memahaminya langsung, teman-teman langsung ketika teman-teman baca, teman-teman langsung praktekkan ke akun demonya atau misalkan akun realnya, tentunya dengan menggunakan stop loss dan lot yang sesuai dengan balance ya teman-teman. Nah ini contoh dari penggunaan trading menggunakan chart pattern ya, atau pola candle maksud saya. Nah misalkan ini kan di M5 nih, kalau misalkan terjadinya di time frame H1 kayak gimana? Sama kita lihat ya. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Kita hapus dulu ya. Nah, kita custom dulu, kita cari ya biar lebih enak. Nah, sini ada ya. Nah, teman-teman perhatikan, ini kan berada di zona resisten, dimana ini resisten itu adalah harga tertingginya ya, harga tertingginya. Nah teman-teman bisa lihat di mana dia sedang melakukan kenaikan, dan di sini ada candle bearish engulfing ya, yang ini ya, yang ini nih teman-teman perhatikan. Kita perbesar ya biar lebih jelas. Kita perbesar ya, lebih jelas teman-teman. Nah ini yang dinamakan dengan bearish engulfing ya teman-teman, di mana nah ini yang disebut dengan sempurna ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat candle bullish ini berhasil ditutup dengan candle bearish, ini dimakan sama shadownya ya, shadownya atau ekornya, dan dia close di sini. Lalu candle ketiganya ya, ini sebagai konfirmasi bahwa harga akan melakukan penurunan kembali, makanya di sini kita ambil posisi sell ya, sell, dan kita lihat harga melakukan penurunan 30 poin ya. Nah, jadi bisa teman-teman memanfaatkan juga. Yang terpenting ketika ada bearish candle, teman-teman harus menunggu lagi satu candle konfirmasi ya. Kalau misalkan berada di resisten bearish engulfing misalkan, nah candle ketiga itu harus berbentuk candle bearish ya. Nah, yang ditakutkan kenapa nggak bisa langsung entry aja ketika udah terbentuknya candle bearish engulfing misalkan ya. Karena takutnya nih, teman-teman bisa lihat ini kan ada, ini juga sama ya. Kita lihat set. Nah, yang ini kan ini pola candle double candle ya, double candle atau kita biasa sering sebut adalah bearish engulfing, di mana
candle bullish berhasil ditutup sama candle bearish. Oke. Nah, kenapa kita nggak boleh entry ketika udah terjadi ini? Ya kita harus tunggu dulu, candle ketiganya harus bearish. Nah, yang ditakutkan seperti ini. Yang saya bilang, ketika candle ini bullish, teman-teman jangan entry dulu ya. Tapi candle ketiganya ketika udah menyentuh bearish ya, atau membentuk bearish ya, teman-teman baru bisa entry. Ketika candle ketiga ini bearish engulfing misalkan ya, candle ketiganya ini bullish, teman-teman jangan dulu entry. Berarti itu belum ada konfirmasi bahwa harga akan melakukan penurunan. Oke. Jadi di sini bisa lihat teman-teman, ini sudah terjadi yang dinamakan dengan pola candle bearish engulfing ya. Sebenarnya pola candle double candle, triple candle itu banyak ya, bukan cuma bearish engulfing, ada tweezer top, ada banyak, teman-teman bisa pelajari. Cuman yang populer itu adalah bearish engulfing. Lalu kalau di 3 candlenya itu ada morning star, evening star, 3 and set bar dan lain-lain ya teman-teman. Kalau misalkan yang satu candle itu ada yang namakan hammer, terus doji, terus morobuju dan lain-lain. Teman-teman bisa manfaatkan peluangnya ya ketika menemukan pola-pola candle itu. Dan tentu kalau misalkan di resisten, teman-teman fokusnya ambil posisi sell, dan kalau di support teman-teman fokusnya ngambil posisi buy, dan tentunya harus menunggu candle konfirmasi. Nah, yang dimaksud yang tadi ini, ketika terjadi pola candle bearish engulfing, lalu candle ketiga yang ini dia membentuk candle bullish. Nah, bisa teman-teman lihat dia membentuk candle bullish dan akhirnya naik ya. Beda dengan yang ini. Ini kan sudah terjadi ya, sama ya. Ini juga sama, candle bearish berhasil menutup candle bullish. Nah, bisa dilihat ya teman-teman perbedaannya ya. Nah, ketika ini dia candle ketiganya itu bearish, makanya dia melakukan penurunan kembali. Nah, beda dengan ini, dia malah melakukan pembalikannya lagi ya. Kayak gitu teman-teman. Ya, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa hubungi di kontak di bawah ini. Materi yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi mempermudah teman-teman untuk melakukan transaksi atau bikin trading plan-nya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Iqbal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum.